Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah bi abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin karamin, para jemaah Majelis Ngaji Makharijul Ulum yang saya hormati, yang saya sayang, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan hidayah, pertolongan, kasih sayang berupa ringan tangan dan kaki kita melangkah menuju majelis ilmu ini tanpa rasa bosan, meskipun agak malas ya Pak, karena dipaksa, karena pengen bisa kata ya Pak. Semoga Allah selalu memberi pertolongan dan tunjukkan kasih sayang kepada hati-hati keluarga panjenengan bersami seperti kesempatan malam hari ini. Semoga terus sampai berkumpul nanti di tempat yang baik, dengan perkumpulan baik, dengan orang-orang yang baik. Allahumma salawat ma'asalam Allah dan lainnya kepada semua yang kita yang semoga kita selalu terhadir bercurahkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari beliau berharap syafaat minat dunia dan akhirah. Semoga dengan belajar ilmu awal dari Al-Quran, beliau agar kita termasuk orang-orang yang pantas dan berhak mendapatkan syafaatnya karena mempelajari ilmu yang itu diwahyukan kepadanya. Sebagai umat, walaupun tidak bisa mengikuti suri tauladannya, minimal sedikit saja nggak paham Al-Quran, nggak tahu apa artinya, minimal bisa membacanya yang baik dan benar, insya Allah. Dari Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaum fi buyutin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafatzatuhum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah Allah berarti apa? Masjid, mushola ya. Jadi suatu kaum yang berkumpul di dalam masjid dalam rangka apa? Untuk membaca kitab Allah, berarti Al-Quran, dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Jadi orang yang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di rumah Allah, itu dijanjikan sakinah, tenang hatinya. Jadi yang seharian penuh bekerja ini dapat sakinah. Jadi nggak cuma dunia yang dipikir. Ketika di majelis ilmu mempelajari Al-Quran, balas urusan dunia. Betul. Dirasakan betul sakinah. Ketika hati ini ikhlas masuk di majelis yang di situ belajar kitab Allah, yaitu Al-Quran, tidak bisa mendapatkan sakinah dalam belajar itu, dan itu perlu dipertanyakan. Ikhlas atau enggak? Ketika sakinah itu kita dapatkan berarti ikhlas. Tambah belajar Al-Quran kok tambah rumpuk hatinya, tambah berkesan, tambah sedih. Itu pertanyaan. Terpaksa ikhlas atau pengen jadi cewek atau enggak tahu ya. Jadi ketika ikhlas hati ini belajar, namanya juga belajar, syaratnya adalah kemarin. Ketika 6 syarat itu terpenuhi, maka pertama sakinah akan turun, hatinya akan tenang. Jadi
Orang hidup di dunia itu selain uang, apa? Tenang ya. Banyak uang yang nggak tenang buat apa kan? Tapi dengan belajar Al-Quran di masjid di musola, jadi satu kita dapat poin sakinah. Muka-muka sakinah ya. Sakinah dengan rezekinya, misalnya antar dengan rezekinya, sakinah dengan istrinya, sakinah dengan anaknya, ada ya? Allahumma amin. Muka-muka itu kita dapatkan. Tapi dengan fondasi hati yang fit wujud dan fit alfit mukul yang kita sampaikan kemarin dalam tanah kerendahan, ya. Jadi tawaduk di pupuk, ikhlasnya ditoto. Ketika itu sudah berjalan, maka sakinah mudah kita dapat. Yang kedua, rahmat akan meliputi mereka. Sebab tidak senang dapat rahmatnya Gusti Allah. Bahkan diancam oleh Gusti Allah, wala tayasu min rahmatillah. Kata dia dengan Al-Qur'an, jangan engkau pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Seorang hamba yang hidupnya hanya takut kepada Allah. Yang perlu ceritakan. Seorang hamba yang hidupnya hanya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah, takut salah dengan Allah, takut melakukan sesuatu salah, Gusti Allah gak senang ternyata. Loh, awakmu berwudi tidak karena kita sangat gak ingat rahmatku. Nah itu Gusti Allah tidak senang. Dan seluruh umat manusia di akhir kehidupan nanti pilihannya cuma dua, kalau selamat kalau selamat surga, kalau enggak ke neraka. Dan orang-orang yang masuk surga ini ternyata cuma karena rahmatnya Gusti Allah, bukan karena pahalanya, bukan karena wiridnya, saudaranya, karena rahmatnya Gusti Allah. Nah, belajar Al-Quran di masjid, wis dapat sakinah, dapat rahmat, jadi Kanjeng Nabi yang bilang. Dan Kanjeng Nabi itu sifatnya apa Pak? Siddiq ya salah satunya. Tidak mungkin bohong. Ada. Jadi untuk mau Quran malah enak, makhrajnya benar, oleh sakinah, oleh rahmatnya Gusti Allah. Tidak budal ini mantap. Terus setelah rahmat, malaikat akan mengelilingi mereka. Oleh tenang, dapat rahmat, dikelilingi malaikat, keren banget. Artis dikelilingi idola itu senangnya nggak karuan. Apalagi seorang manusia sehingga luput dari dosa, sehingga dalam sehari 24 jam itu nggak kehitung lagi apa kesalahan yang dibuat, dosa apa yang tersilat mulai lebarannya nanti mulai mengejar ya. Tutur kata ya, kesalahan yang tidak tersirat dari lubuk hati yang paling dalam. Manusia sejelek kita, Pak, ketika belajar Al-Quran di masjid dikelilingi malaikat, nggak mau jadi iya. Cari ilmu itu aja mulia, apalagi belajar ilmu yang ilmu itu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Berapa jos, tidak ada ruginya sama sekali. Terus yang terakhir, yang paling jos, dan Allah akan menyebut mereka di antara orang-orang yang bersama. Ya, sampai dipamer yang dipromosi itu hambaku sing keren. Ini Pak Sukaji, ini Pak Kastur, ini Pak Tawid, itu benar ya? Karena apa? Gusti Allah itu ketika disebut namanya satu kali, maka Allah akan menyebutnya 10 kali. Ini ada ya? Gitu. Kalau saya mengatakan itu. Jadi seorang hamba sing langsung dipromosikan oleh Allah. Nah, keren, sampai digawe Gusti Allah. Kemuliaan yang diciptakan Allah, keburukan yang diciptakan Allah, semua diciptakan oleh Allah. Terus sampai dipromosikan penciptaannya sendiri. Disebut-sebut dengan, oh ini Pak Sukaji, ini Pak Kastur, Pak Tawid, keren. Jadi tidak ada ruginya belajar. Ya, alhamdulillah belajar Al-Quran. Ya, tapi kuncinya di bawah. Sehingga ini ya, masih ingat ya. Dukain, waliyadzin, masih bareng, wabulullah, pada syariat ustaz, atuli zaman.
Pertama nggih, apa? Cerdas. Cerdas semua. Saya yakin karena cerdas itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Belajar Al-Quran baik atau buruk? Baik. Minum khamr baik atau buruk? Buruk. Nah, bisa membedakan baik dan buruk termasuk cerdas kan? Ada nggak? Oh nggak gendeng ya, dianggap cerdas kan? Terus wakil semangat, cerdasnya oleh, semangat gak oleh, gak oleh ini ilmunya. Salah satu syaratnya harus putus. Ya. Jadi pokrek, nggak semangat kan? Tidak punya keinginan kuat itu nggak punya kirjen kan? Was dibaren coba. Tapi insya Allah sampai sing istiqomah ke sini itu 6-nya sudah dapat. Tinggal yang nomor 6 waktu di zaman lama waktunya. Nah, jadi harus lama Pak, pelan-pelan setiap malam Rabu. Ya, karena lama dia harus balik ke sabar. Ya, semoga namun berbekas sing sampeyan pelajari karena saya amati berbekas semua. Nggih. Wa amilat rajim yes. Masih saya nggih, pelan-pelan. Mungkin harus tetap ada ulasan dari awal sampai akhir, dari awal sampai akhir. Ketika lidah itu kulino, mungkin terbiasa. Witing Kresna jalan sampai kalau abang-abang lingkungan. Saking kulino Pak. Dan ketika sampai kulino belajar makhluk juru belajar Quran, maka akan tumbuh cinta kepada Al-Quran. Dan dengan cinta dengan Al-Quran, maka kau akan dicintai yang punya Al-Quran. Ada bahwa ini aku tak mau, tak usah muluk-muluk pengen jadi syekh, pengen jadi ulama, bukan. Oke, minimal dengan mencintai sesuatu yang dicintai Allah, maka kita ikut sedikit dicintai Gusti Allah, berapa? Dan barang siapa yang dicintai Gusti Allah, ya sampai bayarnya sendiri, ya. Wah, oke. Allahumma amin. Pun ke materi nomor. Jadi ini terakhir sambung sampai ha. Pun bareng-bareng a i u ba sampai h baru masuk kho. A i u ba beribu bab tati tubat tati tubat tati tubat bat tuh mantap bat nah bat sa aduh sih ikis rogone ning masjid artinya ngerti jadi jubajir ahi hubah khakhi khubah khakhi khubah khakhi khubah khakhi khubah khukhan dan tanwin bertemu dengan kho berarti bacanya jelas kita jadi nggak boleh khukhan nggak boleh khukhan khani khana minal mukhni makhi khani khukhan khani khana minal mukhni makhi khani lek ha itu bersih lek kha watar kha sing mubah itu kan langit-langit atas
sampai obatnya kholnya telak mutas jangan. Langit-langit atas. Kho. Pantulkan suara angin itu ke langit-langit atas. Kho. Wah, enak ya. Pokoknya pasnya gak ada itu. Kho khi khu bang. Langsung khu khon khani khona minal mukhni makhi khan khani khon. Khukhan khani khana minal mukhni makhi khan khani khan. Khukhan khani khana minal mukhni makhi khan khani khan. Khukhan khani khana minal mukhni makhi khan khani khan. Satu-satu dari Mas Didi nomor Pak Yanto. Kho kho khi khu ba. Pas enak ini kho. Kho khi khu ba. Khu khon khoni khon namina mu'ni mahni mahi khan mahi khan mahi khon khoni khon. Enggak bahasa sih. Kho. Lek kho itu mesti benar. Kho khi khu ba. Pokoknya ngorok. Nah, ini generasi Pak Yanto pokoknya ngorok. Nah, ini jagoan ngorok gue enak nih. Kho khi khu ba. Kho khi khu ba. Khu khon khoni khon naminal mukhni makhi khon khoni khon. Lebih kasar lagi jaga. Kho 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 kho. Pokoknya tak berarti ini bener lah. Kho kho tipis-tipis tak boleh. Kho kho khu khon khoni khon naminal mukhni makhi khon khoni khon. Yes. Kho khi khu ba ba. Kho khi khu ba khu khan khu khon hani khon latihan. Kho khu khon khani khon khon khani khon khani khon naminal mukhni makhi khon khani khon. Yes. Oke. Macam boleh dah. Jadi khonita. Kho khi khu ba. Pilihan. Bagus. Khu khon khoni khon naminal mukhni makhi khon khoni khon. Yes. Kho ini positif jaga. Kho. Dari ngorok tak positif. Kho khi khu ba. Khu khon khoni khon naminal mukhni makhi khon khoni khon. Iya. Kho khi khu ba. Agak jelas. Kho, maaf. Nah, coba kho, khi, khu. Kho, khi, khu, ba. Khi. Nah.
khubah khukhan khukhan khuhan khanikhah. khanikah Nah niku ha kha. kha Nah dingorok nih kha kha. kha Nah si khukhan khuhan khanikhah. khanikah Naminal laminan mukhni mukhni makhikhan makhihan khanikhah. khanikhan. Ya, mana sakit datang ya? Saat ini ayat ya. Lek kau itu benar sudah benar. Yakhluqu ma yasha. Dari minal mutmi mabidan dari Itu jangan semakin mencoba nanya jangan kepada Tuhan naminal. Ini kuncinya jangan terkenal nane nane. Nah, jangan naminal mudni madidan danidan naminal mawon naminal just mutmi mabidan danidan. Ayo Mas Bibi. Dadi dubat. Oh, masih. Dudan dadi dadna minal mudni madidan danidan. Dadi dubat dudan danidan naminal mudni madidan danidan. Allah dadi dubat Dadi dubat dudan dadi naminal mudni madidan danidan. Nah, Mas Bibi sakit ya? Naminal. Kalau kuncinya tenang ya. Naminal. Nah, mudni hijau. Sampai lagunya tak mau. Enggak. Ya deh. Qul huwallahu ahad. Sama Qul huwallahu ahad. Hanya yang ini ya, ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi hae sing hu besar, hade sing demi. Qul huwallahu ahad. Moga. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Qul huwallahu ahad. Nah, moga satu-satu. Mas Yudi, moga. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Ya, moga. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, nah benar.
ahad. Nah, Qul huwallahu ahad. ya. Bukan de, bukan de, ya. De mau apa asal? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul Lam, huwallahu ahad. ya, Allahus samad. ya. Lam yalid wa lam Nah, baca dengan yalid walam wa lam yulad. yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tampil mati bertemu dengan alif jadi apa? Jelas. Tidak, ya. Berarti buatan kufuan, nah, ya. Berarti kufuan ahad. Kufuwan Dan itu kufuan ahad. wan kufuan ahad. Wan ahad. Kufuwan ahad. Mau bahasa Cina apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, buatan bahasa kufuan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul lahu kufuwan ahad. Ada Qul lahu kufuwan ahad. kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Yes. Oh, benar. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya, sing balet deh. Allahus samad. De. Lam yalid wa lam yakul lahu. Oh, berontak saya kan. Masa bener apal Pak? Perlu ada. Aku ningali mana sing apal ge apa namanya? Allahu ahad. Allahu samad. Hus somad de Samad. mana bener panjang. Hus somad de. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Buat pada kha kha da ta tha ya ha ba ta kha da 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 Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Berarti main mandi ketika badan ketemu bak kalinya itu idhar syafawi. Bacanya juga jelas, nggak boleh lam, boleh nasab. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid lam apa enaknya lagu Pak? Lam yalid wa lam yulad. Yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Jadi paham ya? Jadi sekarang tahu mem mati selain bertemu mem dan ba, membacanya harus jelas, ya. Terus kemarin diterangkan summa manya nggak boleh panjang, summa sama semuanya, ya. Semua itu nggak ada yang panjang. Selamanya Pak, summa kali sama, summa sama ini pembacaan sepanjang. Terus mungkin Mbak, kados huruf guna itu idgham guna itu ada 4, ya, nun, mim, wawu. Itu ada kalanya tidak dibaca guna. Nun mati bertemu dengan wawu tapi enggak berdengung. Contohnya apa Pak? Bertemu dengan ya tapi tidak berdengung. Apa contohnya? Dunya, ya, bukan dunya tapi dunya. Tin wa nun, sin wa nun, tiga itu. Niku kisi-kisi mawon. Jadi saya dalam satu kalimat betul betul. Kata dunia ini kan satu kalimat itu dunia. Tapi kalau min ba'dihim itu ada 2 kalimat, min sama ba'di. Jadi non mati dan tanwin nomor tidak mungkin di tengah kalimat, tidak mungkin, pasti di ujung kalimat. Tapi kalau non mati di tengah kalimat pasti ada, dan itu satu kalimat. Paham ya? Dunia itu satu kalimat karena artinya dunia. Min ba'dihim, min itu dari ibtida'ul ghaiyah dan ba'dihim punya arti lagi sebagian dari mereka. Dari sebagian mereka, 2 kalimat ini. Dari sebagian mereka domir. Oke. Min ba'di. Tapi kalau dunia itu artinya dunia. Iku mawon. Jadi yang dikatakan subro itu ketika di tengah kalimat. Kalau ini kan diakhirkan yalid itu kalimat, yalid tidak dilahirkan, kalimat. Jika itu di tengah kalimat, misal kados napa rodad ini kan nyeret, ini pun nyeret karena di tengah kalimat rodada kan kata gitu, rodadna kita buatan rodad, bukan salah. Tapi kalau di akhir kalimat lam yalid, lam satu kalimat, yalid satu kalimat, lam lagi satu kalimat lagi, yulad niku satu kalimat lagi. Sugro itu di tengah kalimat, qalqalah yang di tengah kalimat, kubro niku di akhir kalimat. Buatan di akhir wakof loh ya, di akhir kalimat. Jadi qalqalah sugro itu qalqalah kecil, qalqalah kubro itu qalqalah besar. Kados ulil albab karena akhir maka kubro. Kados napa ya? Nah, itu di tengah kalimat qad karena itu tidak ada bacanya. Qad itu di tengah kalimat. Di tengah kalimat. Karena qadar itu satu kalimat. Aduh, kayaknya tulisannya saya cari. Kira-kira kertas mana tulisannya? Harusnya ada harusnya. Qadar itu kan qaf dan ra. Dal sebagai huruf qalqalah di tengah kalimat. Ya, di tengah kalimat. Qadar itu satu kalimat ya.
bukan di akhir kados ahad yulad ya, yulad yalid ahad itu di akhir kalimat. Hurufnya itu alif, ha, dannya di akhir sendiri huruf itu, dan itu satu kalimat. Ahad satu berarti ini gitu. Lek qadar itu satu mat artinya qadar, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Qadar gitu. Qadar. Nah ini sing dinamakan sugro. Sugro itu satu kalimat. Jika itu di tengah maka sugro, diseretok mana the qadar. Setelah muncul disambung, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Buatan qadr. Nah, salah itu. Lek kubro harus ditapakkan ahad de. Lek qadr. Dalam wal asri ini ku buatan korporat. Wal asri ge bacanya. Qadr ge. Betul. Mending qadr daripada qad. Betul. Zaman sekarang ada baca Quran qad. Qad. Rohnya hilang. Nah itu tidak boleh. Ada yang menyebutkan alasannya qad itu apa? Mengira ini. Nah, bahasanya no. Di batin nopo ada. Nah, sedangkan ini pakai logika ya. Membaca, bukan membatin loh. Lek membatin ada yang mana? Lek membaca, dibaca, itu berarti ada konotasi sesuatu yang dibaca dan ada suara bacaan. Ada tidak? Qad dikir apa? Apa dengan ini yang jelasin sing boten malah bener qadr yang tua-tua ini malah bener. Maksudnya menghati-hati menghilangkan rohnya karena membuang atau menambahi huruf di sulam babek Pak Akbar ya yang namanya percaya. Niku lek disengaja lek boten sengaja dosa gede, lek disengaja kafir. Nah itu menambahi atau mengurangi huruf dalam Al-Quran dari kita. Lek nggak sengaja itu dosa gede ya. Nah lek disengaja kafir, murtad bil qaul. Nek kan sulam murtad mungkin. Jangan takutnya dan jangan percaya orang. Nah untuk berhati-hati maka ulama-ulama riya sing juga makrote angel ini dikoder. Niku malah lebih bagus, lebih aman daripada qad terus mengira-ngirakan rohnya. Kan itu nggih, sing qad terus dengan isyarat ya, rohnya diisyaratkan. Dan benarnya berarti tidak dibaca rohnya. Kalau dibaca minimal telinga sendiri kedengeran. Itu konotasinya membaca. Lek membatin beda lagi Pak. Tak batin. Ya batin kan hati ya, bukan bacaan. Nggih. Lek membaca terus salat. Ini pun dijelaskan bab salat ya, oleh Pak Muhammad. Salat itu harus membaca Al-Fatihah. Dijelaskan betul. Membaca itu bagaimana? Nah, minimal telinga sendiri ya. Alhamdulillah. Ya, itu membaca. Di sholat pun sama Pak. Jadi mending wal asr, lewatan sakit wal asr, mending wal asr daripada wal asr. Ya, niki menurut apa? Wong-wong kuno ya terus guru kula. Menurut orang lain, itu pendapat lain. Sarankan. Tapi kalau untuk ulama-ulama sini, nomor diikuti di Indonesia, terus Imam Hafiz kan, kalau dengan menurut Imam Hafiz ya, Quran ini. Kan qiraah itu ada sabda, ada 7 Pak. Nah kita kebetulan ikut Hafiz.
Gini ngoten, ulama-ulama ngajari ngoten niku. Wal asr innal insana lafi khusr. Jadi lebih aman lagi disambung. Enak kan sekarang. Nggih. Fir. Nggih. Ini menarik ya. Ngoten Pak, tanglet enak. Ngoten. Ini kan dua huruf yang mati ya. Wastaghfir. Kan hu. Lek diteruskan wastaghfirhu innahu, tapi karena inna itu biasanya untuk awalan. Niki lek terbalaghah ya. Inna harus awal. Lek ana monggo kata manfaatnya. Buatan manfaatnya tapi kata manfaat. Pangkat nominal. Buat. Ini kula Allahumma fiqh al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.